Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas IF18E akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, sebelumnya kelompok 1 beranggotakan 3 orang, yaitu Muhammad Eko Ramadan, Hamid Rahman, serta Satrio Jiwasono. Ya, di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Dosen pembimbingnya Ibu Ayu Ratna Juwita. Di sini kami mendapat materi yang berjudul Waterfall Model. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dari waterfall model. Yang pertama ada sistem engineering. Apa itu sistem engineering? Sistem engineering adalah proses untuk mencari kebutuhan dalam kita membangun sebuah sistem. Kemudian setelah kita sudah menemukan apa yang ingin kita buat dan kita butuhkan dalam sistem, kita melakukan analisis, yaitu untuk mengetahui dan mengerti bagaimana cara membuat sistem tersebut. Kemudian kita mendesain. Setelah kita melakukan analisis, kita sudah mengerti dan memahami kebutuhan dalam rangka sistem. Kita membuat desain, yaitu sebuah blueprint sebelum kita mengcoding. Selanjutnya adalah proses coding, yaitu mempresentasikan desain tersebut ke dalam bahasa pemrograman. Setelah itu kita melakukan testing, yaitu uji coba pada sistem yang telah kita buat, apakah ada error, apakah sudah sesuai tentang kebutuhan di awal atau belum. Setelah itu yang terakhir ada maintenance atau pemeliharaan. Disinilah ini tahap pengembangan dan perawatan dari sistem yang telah kita buat. Yang ketiga, skala proyek pada model waterfall. Skala proyek ini sangat cocok digunakan untuk sistem software yang berskala besar dan juga oleh orang-orang yang sesuai dengan spesialisasinya masing-masing. Karena pada model ini harus menyelesaikan tahap demi tahap dengan teliti, karena jika ada kesalahan maka tahapan akan dimulai dari awal lagi. Seringkali pada proses model ini dibutuhkan seseorang yang multi-skill, sehingga minimal dapat membantu pengerjaan untuk tahapan berikutnya. Yang keempat, proses lama pengujian waterfall model. Waterfall model ini melakukan pendekatan secara urut atau sekuensial, sehingga untuk lama pengerjaannya memerlukan waktu pengembangan yang cukup lama. Hal ini dikarenakan input tahap berikutnya adalah output dari tahap selanjutnya. Jika satu tahap waktunya mundur, maka waktu keseluruhan pengembangannya juga ikut terhambat dan mundur dari waktu yang telah ditentukan. Ketika masalah itu muncul, maka proses berhenti karena tidak dapat menuju ke tahapan selanjutnya. Bahkan, jika kemungkinan masalah tersebut muncul akibat kesalahan dari tahapan sebelumnya, maka proses harus dibenahi agar masalah ini tidak muncul lagi. Untuk tahapan pengembangan model waterfall ini, yang pertama, analisis dan definisi persyaratan, pelayanan, batasan, dan tujuan sistem ditentukan melalui konsultasi dengan user. Yang kedua, perancangan sistem dan perangkat lunak. Kegiatan ini menentukan arsitektur sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, implementasi dan pengujian unit perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian program. Yang keempat, integrasi dan pengujian sistem unit program sebagai sistem yang lengkap untuk menjamin bahwa persyaratan sistem telah terpenuhi. Yang kelima, operasi dan pemeliharaan merupakan fase siklus yang paling lama. Sistem diinstal dan dipakai. Perbaikan mencakup koreksi dari berbagai error. Perbaikan dan implementasi unit sistem dan pelayanan sistem. Baik, nama saya Hamid Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan juga kelemahan waterfall model. Keuntungannya yaitu merupakan model pengembangan yang paling handal dan juga paling lama digunakan. Cocok untuk sistem software yang berskala besar dan juga bersifat generik. Yang keempat, proyek sistem akan terjadwal dengan baik dan mudah dikontrol karena untuk masing-masing stepnya itu udah ada jangka waktunya tersendiri. Kelemahannya, waktunya lama sehingga juga biayanya mahal. Terkadang perangkat lunak yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan requirement bisnis customer. Tahapannya itu tidak dapat berulang. Yang terakhir, karena memiliki banyak kelemahan, tapi model ini tetap menjadi dasar bagi model-model yang lain. Contoh penerapan waterfall model, di sini kami mengambil contoh PMB mahasiswa baru UBP Karawang. Teknisnya sebagai berikut, program dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan juga database-nya menggunakan MySQL. Di sini kayak sistem persiapan, requirement dan juga analisisnya ya diterapkan di aplikasi pada PC dengan berbasis Windows, Linux dan juga sebagainya. Ini kayak udah desain, terus coding dan sebagainya. Setelah itu program dibuat atau kemudian dipergunakan oleh user. Di sini diuji ya, di testing. Kemudian programmer akan memelihara. Di sini step
maintenance. Di sini bisa menambahkan ataupun menyesuaikan program dengan kebutuhan user. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Bila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan.